Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Purnama Febrian. Saya dari kelas manajemen C14. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam mendorong umatnya untuk mengatur kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam memotivasi munculnya kepemimpinan berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan memberi kepercayaan kepada seseorang yang dipercaya dan dianggap mampu untuk memimpin. Salah satu dasar untuk memunculkan pemimpin dalam Islam adalah dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti tidak dihalalkan bagi 3 orang yang berada di atas rumah di muka bumi ini kecuali salah seorang mereka menjadi pemimpin. Dalam hadis yang lain diriwayatkan pula, ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Berdasarkan pengertian 2 hadis tersebut, maka kewenangan untuk memilih dan menetapkan pemimpin itu ada pada masyarakat atau jamaah. Dalam Islam, tidak dibenarkan seseorang mengakui dan mengatakan dirinya sebagai pemimpin ataupun memaksa orang lain untuk mengakui dan mentaati kepemimpinannya. Seorang pemimpin mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bersama-sama dengan melaksanakan pekerjaan organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dan ada pula gaya model kepemimpinan. Yang pertama, ada gaya kepemimpinan berbaur dengan bawahan atau yang biasa disebut menyatu. Gaya kepemimpinan yang disebut Max Weber dengan istilah pemimpin yang baik adalah ibarat sapu lidi yang berada dalam satu ikatan. Sejarah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW mencatat salah satu indikator keberhasilan Nabi Muhammad dalam merealisasikan misinya adalah dengan gaya kepemimpinan yang dekat atau berbaur. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini dibangun dengan semangat kebersamaan, persamaan, dan egalitarian. Dengan keputusan terhadap masalah yang dihadapi organisasi dibahas melalui musyawarah sehingga semua orang dapat berkesempatan untuk memberikan masukan. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berarti dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan otoritarian. Dalam gaya kepemimpinan otoritarian ini, peran pemimpin untuk mengambil keputusan lebih dominan. Gaya kepemimpinan otoritarian ini di zaman modern dan globalisasi ini sudah tidak zaman lagi atau sudah tidak populer. Satu-satunya keuntungan dalam gaya kepemimpinan ini dalam pengambilan keputusan tidak banyak memerlukan waktu dan biaya murah, bahkan tanpa biaya pun bisa. Lalu ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini lebih memberikan kebebasan kepada orang-orang yang dipimpin untuk mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Nah, satu-satunya kelebihan gaya ini hanya pada tegaknya hak perseorangan dalam kehidupan bersama. Gaya ini kebablasan dan membingungkan jika dilihat dari hakikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan partisipatoris. Gaya kepemimpinan yang melibatkan orang-orang yang dipimpinnya dalam setiap aktivitas organisasi. Keterlibatan orang-orang yang dipimpin tidak hanya sebatas turut serta dalam musyawarah saja,
membahas dan mengambil kesimpulan, tetapi juga keterlibatan dalam menangani pekerjaan yang harus dilakukan pemimpin. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan situasional. Nah, gaya yang memadukan suatu gaya kepemimpinan yang satu dengan yang lainnya dengan melihat atau memperhatikan sisi-sisi positifnya. Karena dalam kenyataannya emang tidak ada gaya kepemimpinan yang bisa digunakan terus-menerus, atau dengan kata lain masing-masing gaya kepemimpinan itu mempunyai keterbatasan. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus menerapkan jiwa kepemimpinan pada diri kita. Karena menurut saya kita harus bisa memimpin mulai dari diri sendiri. Apalagi saya sebagai laki-laki harus bisa memimpin dan manage diri saya sendiri, karena kita sebagai laki-laki akan menjadi imam suatu saat nanti atau pemimpin di keluarga. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah-salah kata ataupun kekurangannya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.